Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah al-mu'awana yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bergabung kembali di session channel Al-Mu'awana dalam kajian kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan fadilah-fadilah yang ada di dalam kitab Tanqihul Qaul ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kelak nanti di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala, pada sesi waktu ini kita sampai pembahasan al-babut tasi'u wa isyruna fi fadilati ramyi, bahwa bab yang ke-29 kita sampai membahas tentang keutamaan daripada melempar. Artinya melempar daripada atau dikatakan memanah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man roma sahman fi sabilillah kaman a'taqa raqabah. Barang siapa yang melepas anak panahnya, artinya walaupun bahasa di sini secara bahasa Arab ramyun itu artinya melontar, maksud di sini adalah melepas daripada anak panah fi sabilillah, maka itu seperti bagaimana memerdekakan daripada hamba sahaya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu beliau menyampaikan, alimu auladakum sibaha wa ramyah bisahmi. Artinya, didiklah anak-anak kalian berenang dan memanah. Nah ini padahal di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kehidupan beliau di gurun pasir, tetapi beliau sudah mengajarkan bagaimana untuk kita mengajar atau mendidik anak-anak supaya berenang dan memanah. Di mana di saat ini senjata itu bukan saja panah, termasuk adalah olahraga menembak. Ada ulama bagaimana mengkiaskan memanah itu juga menembak. Artinya menembak sama seperti memanah. Nah, dua hal ini walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu bagaimana hidup di gurun pasir, tidak hidup di bagaimana di saat itu banyak sungai atau limpahan dengan air lautan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak berenang dan memanah. Ini satu olahraga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengandung daripada sunnah ketika kita melaksanakan dua daripada
olahraga ini sendiri. Karena dalam hadis yang lain, man alima ramya tsumma tarakahu falaysa minnah. Bahkan Rasulullah, barang siapa yang dulu pernah belajar memanah, seterusnya ia meninggalkannya, artinya tidak berlatih lagi, atau juga yang awal tadi berenang, maka di saat itu falaysa minnah. Rasulullah sampaikan tidak golongan daripada kami. Betapa di dalam hal ini sehingga berenang dan memanah adalah salah satu olahraga yang diajarkan oleh Islam dan termasuk sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al hadis kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jalla fa huwa lahwun wa syahwun. Artinya segala sesuatu yang tidak diiringi dengan zikrullah, tentang ingat kepada Allah, tidak membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan dikatakan lahwun wa syahwun, hanya permainan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Illa arba'a khisalin, kecuali daripada 4 perkara ini. Walaupun ia saat melakukannya itu tidak mengingat kepada Allah, tidak membawa, seolah-olah perbuatan ini memang tidak seperti ibadah hablum minallah yang kesannya bagaimana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi permainan ini atau perbuatan ini sekalipun laisa min dzikrillah, tidak dikategorikan lahwun wa syahwun, tidak dikatakan permainan yang sia-sia, permainan hanya senda gurau, tetapi permainan atau perbuatan yang akan membawa daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 tersebut? Pertama, masur rajulu bainal gharidaini, jalannya seseorang bagi seorang pemanah dari tempat memanah sampai ke tempat yang dia tuju itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betapa sangat dianjurkan, karena ta'allamu ramya fa inna ma bainal hadqataini raudatan miryadil jannah, bahwa didiklah atau belajarlah memanah itu sendiri, karena di antara tempat melepaskan busur dan sasaran itu adalah kebun daripada kebun surga. Nah, sehingga orang berjalan ketika dia sudah melepas anak panahnya dari busurnya, lalu semua ketika latihan itu dia jalan untuk mencabut busur atau anak panah yang berada di tempat sasaran itu, maka perjalanannya itu, melangkahkan kakinya itu seperti bagaimana ia sedang melangkah di kebun-kebun surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang kelihatannya perbuatan permainan yang atau perbuatan yang tidak mengandung ibadah tetapi masuk unsur kategori ibadah, wa ta'dibihi farsahu, dan orang yang mendidik, mengajar kuda, artinya orang yang mendidik anak-anaknya atau dia sendiri yang belajar untuk mengendarai kuda, itu juga termasuk adalah, walaupun itu olahraga, termasuk bagaimana dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran bagaimana di saat-saat ini juga hidup kita di saat ini yang bagaimana sudah berkembangnya teknologi, kendaraan mewah sudah banyak, tetapi masih terdapat juga banyak orang yang menyenangi kuda, bahkan kuda ketika yang terawat dengan baik, kuda yang hebat, harganya juga kadang lebih mahal daripada kendaraan mewah. Karena kenapa?
Karena ketika ia memang untuk belajar mengendarai daripada atau naik kuda itu sendiri, berpacu, ada faktor juga daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada anjuran dalam agama. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang ulama fikih ada yang menjelaskan ketika bagaimana memelihara kuda untuk dia berlatih, lebih-lebih untuk bagaimana dulu di zaman kerajaan atau di zaman Nabi, belajar kuda itu adalah disunahkan. Tetapi ketika dia bagaimana memelihara kuda dengan tujuan untuk kesombongan dengan harganya yang mahal, maka itu juga akan membawa daripada perbuatan maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dikatakan ibadah, wa mula abatihi ahlahu, dan ketika seseorang bagaimana bermain-main, bercumbu dengan keluarganya atau dengan istrinya, itu juga termasuk adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Uqudul Jan, ketika seorang suami memegang tangan istrinya, ia akan berguguran dosa-dosanya dari selak-selak jemari tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang selanjutnya, yang keempat dikatakan perbuatan dan permainan yang dikatakan daripada sunnah adalah wa ta'allumihi sibahah, dan berenang. Belajar berenang adalah itu juga yang membawa daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga adalah salah satu sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan hadis di awal. Alimu auladakum sibahah. Didiklah anak-anakmu untuk berenang. Bagaimana? Apalagi ternyata manfaat bisa berenang itu sendiri ketika terjadi akhir-akhir ini, bagaimana di beberapa tempat terjadinya banjir yang tidak terduga, bahkan musibah seringkali terjadi. Bahkan disitulah orang-orang yang bisa berenang akan bisa menyelamatkan dirinya, bukan saja dalam peperangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pembahasan yang sekelumit, yang sangat sederhana ini bisa membawa manfaat terhadap kita semua, dan kita bisa mengamalkannya walaupun sedikit demi sedikit, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian ini. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.